Oke, this is Hana-Hana no Mi, Nico Robin. Ya, orang yang dicap sebagai anak iblis dan orang yang paling dicari bagi pemerintahan dunia dan para bajak laut sekalipun karena kekuatan berbahayanya dan bisa membaca rahasia dari batu poneglyph. Lalu, bagaimana pula dengan buah iblisnya itu? Nah, apakah sudah masuk ke tahap awakening mode? Cerita soal Nico Robin yang berasal dari sebuah kelompok Ohara ini sampai akhirnya bergabung dengan Mugiwara Pirates. Nah, perjalanan memang penuh lika-liku. Jadi inilah cerita tentang si jenius bocah paling berbahaya, dia Nico Robin. So relax, kita akan intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai si penyelamat Sanji dan yang dicap sebagai bocah iblis sampai saat ini, dia adalah Nico Robin. Oke, kita tahu paramecia milik Robin Hana-Hana no Mi ini memang cocok untuk melawan seperti Black Maria, dan buah iblis ini memang memungkinkan pengguna menduplikasi dan mengendalikan bagian tubuh mereka di permukaan benda-benda lain. Nah, kita tahu Hana-Hana no Mi adalah representasi dari mekar dan bunga. Dan jika kita berpikir lebih panjang lagi, kekuatan Robin Hana-Hana no Mi ini memang belum terlalu diperlihatkan lebih powerful lagi. Itulah kemarin banyak yang bertanya, emangnya seberapa jauh sih kemampuan dari Nico Robin ini selepas time skip dahulu? Nah, kita tahu sampai saat ini ia bisa membangkitkan lebih banyak anggota tubuh raksasa dan teknik bayangannya itu. Namun sebenarnya yang begitu ditakuti dari Robin adalah pengumpulan informasi dan data yang ia telusuri. Apalagi saat itu, ia dilemparkan dan mendapati pelajaran dari pasukan revolusioner. Kami pikir Robin akan mendapati sesuatu yang baru. Dan tidak hanya soal kecerdasan, tapi kekuatannya. Oke, kira-kira apa aja itu? Nah, kita masuk ke kemungkinan pertama adalah Busou Shoku no Haki. Nah, hal ini sebenarnya bisa masuk akal juga jika Robin ini menguasai hal tersebut. Kita tahu kemampuan Robin dengan tangan-tangan itu memang mengesankan, namun lebih menakjubkan lagi jika orang ini bisa melapisinya dengan Busou Shoku Haki. Karena jika seperti itu, lawan yang menggunakan buah iblis atau Logia sekalipun akan begitu mudah ditangkap oleh Robin. Dan jika dahulu ia berada dalam revolusioner, tentu kita mengingat ada momen Sabo menggunakan Busou Shoku Haki dari tangannya itu. Dan saat Sabo mendatangi rumah itu, Robin adalah orang pertama yang tahu siapa itu Sabo. Karena keduanya berada dalam pasukan revolusioner. Akan sangat masuk akal jika tiba-tiba Robin menggunakan tekniknya itu dengan balutan Busou Shoku no Haki yang ia dapati sejak pelatihannya di Revolutionary Army. Nah, kedua adalah Awakening Mode Hana-Hana no Mi. Nah, apakah mungkin nih jika buah iblis ini masuk ke mode Awakening? Karena kita tahu Robin sendiri itu tidak begitu berperan dalam banyak pertempuran, karena seperti yang kita bilang tadi, ia lebih sebagai pencari informasi. Namun, hal mustahil itu bisa saja menjadi kenyataan dan banyak yang berspekulasi jika Awakening Mode Robin ini adalah tangan-tangan yang tak terbatas. Nah, kemampuan ini adalah representasi mirip dengan tekniknya Zoro, Asura, sebuah teknik yang akan dikenal sebagai 100 atau ribuan tangan yang menakjubkan. Kita tahu dalam beberapa anime banyak sekali teknik yang menggunakan konsep tangan 1000 atau seperti teknik Buddha. Dan dalam cerita One Piece sendiri, unsur seperti ini tuh juga tidak terlepas jauh. Nah, contoh sederhananya di anime lain itu adalah Mokuton Shinsu Senju. Ada kemungkinan nih Awakening Mode dari Nico Robin seperti milik Hashirama dengan ribuan tangan di belakang penggunanya itu. Ini sih related banget dengan kemampuan Robin saat ini dengan banyaknya tangan-tangan yang ia miliki dari Hana-Hana no Mi. Nah, kemudian teknik-teknik serupa ini juga dihadirkan dalam kisah Virgo Saka di anime Saint Seiya. Teknik yang juga mengandalkan ribuan tangan yang kita tahu mirip sekali dengan kemampuan Robin. Dan masih banyak lagi beberapa karakter sebagai representasi kemampuan dari Robin satu ini. Lalu, bagaimana dengan Robin sendiri? Nah, sebenarnya cerita Robin dan kemampuannya ini agak related dari masa lalunya. Ingat namanya Jaguar di Saulo? Ya, seorang raksasa yang menyelamatkannya waktu itu. Sekarang kita juga tahu jika Hana-Hana no Mi miliknya mampu menumbuhkan tangan dan kaki menjulang tinggi bak seperti ukuran raksasa. Dan dengan kemampuan ini, Robin juga bisa menciptakan bayangannya sendiri. Dan ini akan membahayakan musuhnya jika lawannya itu adalah seorang raksasa, karena Robin juga sudah mampu melakukannya dengan buah iblisnya tersebut. Nah, ada satu hal lagi yang tidak luput dari pandangan kita tentang Nico Robin ini.
Beberapa kali ketika ia menggunakan tekniknya itu, Robin selalu menebarkan bunga-bunga tersebut. Dan jika tekniknya menampilkan banyak tangan dan bunga-bunga, maka representasi satu nama yang cocok selain Ashura adalah Dewi Kuan Yin. Nah, mungkin saja nih Oda Sensei itu membuat karakter Robin ini mengadaptasi dari cerita seperti itu, dan jika mengacu dalam beberapa kejadiannya yang ia hasilkan dari buah iblis tersebut, maka ini semua bisa aja related satu sama lain. Lalu dengan semua prediksi seperti itu, apakah Nico Robin akan mendapati awakeningnya sendiri? Who knows? Sekarang kita bahas tentang kecerdasan Tante Nico Robin ini. Nah, sekarang ini kru Mugiwara harusnya bisa lebih sedikit beruntung karena diberkati dengan Robin yang bisa membaca rahasia dari batu poneglyph. Dan itu adalah salah satu hal langkah terbaik demi mencapai Raftel dan menemukan rahasia dari One Piece sendiri. Nico Robin terlahir dari sebuah wilayah yang cerdas bernama Ohara, dan ia juga beberapa kali diajari banyak hal dari Profesor Clover yang membaca dan jenius di usianya saat itu. Bahkan hal-hal yang ia tertarik adalah sebuah rahasia yang selalu ditutupi seperti poneglyph atau bahkan pemerintahan dunia. Dan satu hal lagi, Nico Robin juga tertarik akan kebenaran abad kekosongan. Nah, jika kalian ingat dalam cerita Sabaudi Archipelago, ada pertemuan antara kru Mugiwara dengan legenda wakil Kapten Raja Bajak Laut, Silver Relic. Di sana Robin dengan serius mendengarkan cerita masa lalu dari Relic sembari ia bergumam. Memang berbeda ya mendengarkan cerita langsung dari seorang legenda. Lalu apakah kau sudah mengungkapkan semua kebenaran tentang abad kekosongan, Tuan Relic? Sepertinya Robin menanyakan hal seperti itu, dan kami pikir di sini semua related dengan apa yang sudah ia lakukan dalam kelompok Mugiwara ini. Mencari informasi poneglyph dan tentunya adalah abad kekosongan. Ia begitu tertarik dengan hal-hal seperti itu. Nah, sekarang gini deh, jika menyebutkan siapa arkeolog terkemuka dan muda dalam dunia One Piece ini, ya jawabannya pasti ada satu, dia adalah Nico Robin. Sejak usianya yang sangat muda, Robin menjadi arkeolog termuda sekaligus sarjana termuda dari bangsa Ohara. Bahkan karena hal inilah, sejak kecil ia sudah memiliki nilai buronan sendiri. Bukan karena seorang bajak laut, namun karena ia adalah arkeolog Ohara yang tersisa dan masih hidup sampai sekarang ini. Nah, seperti yang kita tahu, dia ini sama seperti Big Mom yang punya harga buronan sejak usianya itu masih sangat muda sekali. Dan kita tahu, dalam kelompok Mugiwara ini, sebagai peran seorang wanita dibandingkan Nami, Robin terlihat memiliki sisi dewasa dan lebih keibuan. Itu yang penting. So guys, itulah tadi pembahasan kita mengenai spekulasi dan sejarah dari seorang Nico Robin. Bagaimana harapan kita dari awakening mode-nya itu dalam buah iblisnya Hana Hana no Mi. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.